Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Ibu Fadliati Harna dalam pelajaran sejarah peminatan. Topik materi kita adalah tentang teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa dulu. Yuk, doa belajar dulu. Oke? Oke, sekarang kita masuk ke materi kita. Nah, untuk memasuki materi perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi, kita lihat dulu dua gambar ini. Nah, gambar ini yang di papan ini, kita lihat dulu gambarnya. Yang pertama, lihat, nampak kan? Nah, itu adalah gambar tentang perkembangan HP atau telepon genggam. Coba dilihat, itu ada telepon genggamnya yang dia modelnya besar dan ada antena. Kemudian akhirnya berkembang lagi menjadi lebih tipis. Nah, itu perkembangan teknologi kita dalam bidang HP. Nah, gambar kedua itu ada laptop. Nah, dilihat di situ, laptopnya juga mengalami perkembangan dari mana yang bentuknya lebih tebal, kemudian akhirnya juga lebih ringan dan lebih tipis, dan mudahlah kita membawanya kemana-mana. Itu adalah dua contoh teknologi informasi komunikasi, di mana gambar tersebut adalah bisa menunjang, mempermudah informasi dan komunikasi kita. Sekarang kita masuk ke dalam pengertiannya dulu. Nah, kita bicara pengertian. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Bicara tentang pengertian ini, dia terdiri dari dua aspek. Satu, teknologi informasi. Dua, teknologi komunikasi. Nah, kalau dia teknologi informasi, itu dia bicara tentang proses. Kalau dia teknologi komunikasi, itu dia berbicara tentang bagaimana kita menggunakan alat-alatnya. Jadi, kalau kita simpulkan, pengertian daripada teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, di mana di dalamnya adalah pemrosesan, menelaah, manipulasi, kemudian dia bisa mentransfer data. Itu adalah pengertian daripada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kita masuk ke latar belakangnya. Apa sih latar belakang daripada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini? Nah, latar belakangnya adalah pertama, itu adanya tokoh-tokoh penemu yang haus akan ilmu pengetahuan. Nah, munculnya tokoh-tokoh penemu ini yang mereka ingin tahu apa yang harus dilakukan untuk mempersingkat waktu dan mempermudah mereka mendapatkan informasi dan komunikasi. Sehingga nanti muncullah telepon genggam, seperti itu, seperti Martin Cooper yang menemukan handphone genggam pertama kali, itu yang dilakukannya. Kemudian yang kedua, itu adalah adanya discovery. Discovery itu penemuan dan inovasi. Setelah ada penemuan, kemudian mereka melakukan inovasi-inovasi terbaru. Makanya kita lihat perkembangan yang namanya HP-HP itu semakin lama semakin lebih baik lagi dan fitur-fiturnya lebih canggih lagi. Yang ketiga, itu adalah karena kebutuhan manusia yang semakin tinggi. Kebutuhan manusia semakin tinggi itu mendorong munculnya perkembangan teknologi dan informasi. Karena mereka menganggap dengan adanya teknologi informasi komunikasi ini mempermudah mereka, mempersingkat waktu mereka, mengefisien waktu mereka. Makanya berkembanglah teknologi informasi dan komunikasi ini. Yang keempat, yang selanjutnya ya, itu latar belakangnya adalah adanya persaingan dalam bidang perdagangan, khususnya bidang teknologi komunikasi ini. Sehingga setiap produk mereka berlomba-lomba untuk menciptakan teknologi mereka yang lebih baik lagi di bidang komunikasi ini. Nah, itu dia tadi adalah bicara tentang latar belakangnya. Nah, kalau bicara manfaat, nah kita masuk ke masalah manfaatnya. Manfaat daripada perkembangan teknologi dan informasi ini adalah mempermudah kita untuk mendapatkan informasi. Kedua itu manfaatnya adalah kita bisa mendapatkan yang namanya pembuatan media-media dalam bidang pendidikan. Itu manfaatnya. Kemudian kita bisa mentransfer data
lebih cepat, misalnya dari web, dari internet, seperti itu dianya. Untuk lebih lanjut, bisa dilihat di papan tulisnya. Itu tadi bicara tentang manfaatnya. Sekarang kita masuk ke contohnya. Contoh daripada teknologi informasi komunikasi itu seperti apa? Nah, ada teknologi yang dianya langsung, seperti yang kita lihat di televisi. Jadi siaran itu ada yang langsung. Nah, itu adalah teknologi informasi secara langsung. Atau dari radio, itu juga teknologi informasi secara langsung walaupun dia tidak melihat kita wajahnya, hanya mendengar suaranya. Kemudian apalagi HP. HP juga masuk ke dalam kategori contoh teknologi. Karena dari tadi saya juga bicara tentang HP. Kemudian ada telepon. Nah, telepon rumah itu juga mempermudah. Kemudian ada laptop, komputer, internet. Nah, itu adalah macam-macam atau contoh-contoh daripada teknologi informasi dan komunikasi. Nah, bisa dilihat di papan tulisnya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, untuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini, kita akan masuk ke dua aspek. Satu, perkembangan teknologi informasi pada masa manusia purba. Wow, itu apa kita bahas manusia purba? Supaya kita tahu bagaimana mereka memberikan informasi dulunya, bagaimana mereka berkomunikasi. Karena dulu belum ada yang namanya HP ataupun telepon, belum ada. Nah, bagaimana? Yang kedua, yaitu perkembangan teknologi pada manusia modern ya. Kita masuk dulu ke perkembangannya pada manusia purba. Bagaimana cara mereka mentransfer informasi dan komunikasi mereka? Nah, coba lihat di papan, itu ada gambar api, dan ada gambar asap, ada gambar lukisan di gua, dan ada gambar alat genderang. Nah, itu adalah cara-cara manusia purba dulu melakukan komunikasinya dan memberikan informasinya. Api, mereka memberi informasi dengan kawan-kawan yang jauh. Asap, dengan asap jadi orang bisa tahu di mana keberadaannya. Kemudian dengan melukis di gua-gua, itu juga adalah suatu informasi. Malah yang mereka lakukan, melukis di gua-gua atau dicap itu sampai sekarang diteliti oleh sejarawan kita. Akhirnya kita mengetahui tentang manusia purba itu. Nah, kemudian kita juga bisa lihat dari alat genderang. Nah, alat itu dipakai mereka. Seperti zaman dulu, ada seperti bentuk nekara itu dipakai. Selain sebagai mas perkainan juga, itu juga dipakai dia nantinya menjadi alat genderang. Namanya nekara. Nah, tapi sayang tidak saya buat di sini gambarnya. Selanjutnya, ada mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada masa manusia modern. Dimulai dari yang namanya penggunaan surat. Ada yang pernah melakukan surat menyurat dengan temannya? Apa ada pada masanya? Kalau saya pernah melakukannya. Surat menyurat saat itu sangat up to date, sangat famous sekali. Tapi sayang, untuk sekarang sudah mulai ditinggalkan. Tapi kalau dulu, wah, orang menulis surat, memberikan informasi. Baik itu informasi cintanya juga dituliskannya. Atau dia memberi kabar kepada teman yang jauh dengan cara menulis suratnya. Nah, dengan perkembangan lebih lanjut, ini memang sudah mulai berkurang. Kemudian telegram. Nah, telegram juga memberikan informasi. Biasanya digunain sih sama orang itu memberikan kabar. Misalnya mengirim uang, dikasih tuh kabarnya di situ. Nah, sekarang ada juga penggunaan fax. Perkembangannya sekarang adalah penggunaan fax. Kemudian telepon. Telepon juga merupakan daripada perkembangan teknologi manusia modern juga. Nah, telepon ini dulunya juga sangat famous. Kalau tiap rumah sudah punya telepon, pasti sudah dianggap sudah berada. Tapi sekarang penggunaan telepon sudah mulai ditinggalkan. Karena beralih dengan adanya penggunaan HP, handphone genggamnya. Sebelum handphone genggam ini, ada yang namanya pager. Mungkin kalian pernah lihat, pager itu kecil,
dan suka memberikan nada titit titit seperti itu. Cuma memberikan informasi, tidak bisa bicara kita langsungnya. Tapi dengan adanya handphone, kita gampang berbicara. Dan perkembangan handphone, Anda bisa lihat sendiri. Dari yang ada bertangkai, ada antena, tebal. Kalau melempar, ya sesuatu bisa lah sampai sakit. Nah, ini akhirnya sekarang ada yang kecil, ada yang tipis. Itu perkembangannya. Dan semua itu mempermudah kita untuk melakukan komunikasi dan memberikan informasi. Malah di dalamnya fitur-fiturnya semakin canggih. Itu handphone. Kemudian ada televisi. Televisi. Dulu televisi itu tidak berwarna, hitam putih. Semua yang dilihat hitam putih. Ya, dinikmatin saja. Malah bertabung besar. Kalau sekarang, zaman sudah semakin canggih. Penemuan dan inovasinya itu membuat televisi semakin flat, datar, dan penuh warna. Dan orang pun semakin suka menonton televisi. Tapi sayang sih, sekarang channel kita agak-agak kurang nih. Nah, itu adalah perkembangan teknologi. Contoh-contoh perkembangan teknologi pada masa manusia modern. Sekarang kita masuk ke masalah dampaknya. Bicara tentang dampak, tidak mungkin perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi ini tidak memberikan dampak. Sudah pasti ada dampaknya. Baik itu positif, baik itu negatif. Kalau positif, pasti udah pada banyak yang tahu. Salah satunya, yaitu mempermudah kita untuk melakukan komunikasi. Walaupun kita berada menjauh di sana, hanya sekedar menekan menekan nomor-nomornya, langsung tersambung oleh seseorang yang ingin kita hubungin. Malah sekarang fitur lebih canggih lagi. Dulu hanya bisa mendengar suara, sekarang kita bisa melihat wajahnya yang jauh di sana. Itu dia. Kemudian mempermudah kita memberikan informasi data-data juga. Mentransfer data melalui web, internet, dengan penggunaan laptop dan komputer kita. Kemudian apalagi? Nah, semakin canggih perkembangan teknologi informasi komunikasi ini juga dipakai ke dalam dunia perdagangan. Sehingga berkembanglah yang namanya situs-situs online untuk penjualan-penjualan. Ayo, pasti sudah banyak ini yang pernah belanja dengan situs online. Dan semua itu tidak terlepas dari perkembangan teknologi dan informasi. Selanjutnya, ya, di dunia pendidikan ini, contohnya, banyak dengan adanya perkembangan teknologi informasi ini, sehingga mudah memberikan pembelajaran, apalagi di saat pandemi ini, kita memberikan pembelajaran secara daring, sehingga seperti ibu melakukan merekam di sini. Dan kalian melihat wajah ibu deh jadinya. Nah, itu yang terjadi. Jadi, dalam dunia pendidikan juga dapat pengaruh dengan perkembangan teknologi dan informasi. Semakin berkembang media-media pembelajaran dalam bidang pendidikan. Malah sekarang muncul kelas-kelas virtual, kelas-kelas online yang muncul. Dan itu dilakukan saat ini, apalagi saat ini masa pandemi ini. Nah, itu adalah dampak positifnya. Satu lagi, kita bahas tentang dampak negatifnya. Saya rasa kalian juga pada tahu itu dampak negatifnya. Dampak negatifnya, satu, dengan adanya perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi membuat kita ketergantungan. Contoh, kita menggunakan HP. Kita asik dengan HP itu. Karena di dalam HP sekarang ini banyak sekali fitur-fitur yang canggih. Sehingga membuat kita sangat terlena di dalamnya. Dan kita tergantung kepadanya. Sampai-sampai kalau benda kecil itu yang bernama HP itu tinggal, kita rela untuk pulang dan mencarinya. Dan rasanya sedih sekali kalau dia hilang. Itu dia, tergantung, tidak bagus. Nah, kemudian yang kedua, menjadikan kita antisosial. Maksudnya apa? Nah, antisosial membuat kita tidak bisa melakukan komunikasi dengan manusia, dengan teman kita, dengan orang tua kita,
dengan lingkungan kita. Kenapa? Karena kita terlalu asik dengan dunia kita di teknologi ini. Jadi antisosial, bingung dia kalau untuk berbicara sama seseorang di lingkungannya. Dan itu banyak loh terjadi. Saya harap anak-anak ibu semua tidak sampai seperti itu. Harus bisa membaginya. Boleh kita hidup, maksudnya boleh kita itu menggunakan teknologi, tapi harus bisa kita membandingkannya atau menggunakannya seimbang. Jangan sampai kita nanti ketinggalan juga nggak bagus. Nah, kemudian yang ketiga, dampak negatifnya adalah, ya, ini bicara tentang situs-situs yang selalu muncul. Terkadang kita mencari materi, tiba-tiba dia muncul. Nah, situs yang saya maksud ini adalah situs pornografi itu. Nah, kadang tanpa apa terlihat, sehingga ada yang coba-coba membuka dan akhirnya jadi tergantung dan membuat pola pikirnya jadi agak sedikit aneh karena dia hanya berpikir hal tersebut saja. Jadi itu adalah dampak negatifnya. Bagaimana? Apakah ada yang mau ditanyakan tentang materi ini? Kalau ada, bisa langsung call ibu saja ya, tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini. Sekian saja tentang materi kita hari ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.